Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Al-ayah. Shadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Para asatidzah yang saya hormati, pengurus DKM, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah malam hari ini hanya karena rahmat dan hidayah Allah kembali kita dapat bersama memakmurkan masjid Allah dengan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan sholat sunnah rawatib dan kita luangkan waktu kita sejenak untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majlis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu umul kitab. Kita doakan kepada arwah almarhum almarhumah orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihata ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb.
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majlis ilmu rahimakumullah. Prinsip dalam fikih muamalah yang tidak boleh kita lupakan adalah konsep ta'awun. Konsep ta'awun artinya adalah konsep saling tolong menolong. Karenanya ketika konsepnya adalah ta'awun, namanya aja saling, Pak. Kalau kalimatnya saling tolong menolong, itu artinya tidak boleh ada pihak yang dirugikan, tidak boleh ada sebagian pihak yang mengambil untung. Namanya nolong. Maka kalau kita lihat karakter seorang mukmin, saya seringkali sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ma'un ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ternyata sholat yang wail itu bukan cuma sahun aja. Orang yang sahun celaka bagi orang-orang yang sholat. Pertama, Allah deskripsikan orang yang lalai dalam sholatnya. Yang kedua, alladzina hum yura'un, orang yang ibadahnya nggak ikhlas, riya. Tapi ternyata yang sering kita lupain justru ayat yang terakhir, Pak, bahwa orang yang sholat dianggap wail, dianggap celaka ketika dia wayamna'unal ma'un, dia nggak mau membantu orang lain. Mana ayamna'u, mencegah. Bahkan kata Ibnu Katsir, makna al-ma'un bisa jadi nggak mau zakat, nggak mau sodakoh. Termasuk makna al-ma'un adalah orang yang enggan memberikan utangan. Subhanallah. Sampai urusan utang dibahas dalam agama kita. Maka dalam fikih muamalah kita dapati dari satu ayat yang amat panjang di dalam surah Al-Baqarah, di surat terpanjang, di ayat terpanjang. Surat dalam Al-Quran ada 114 surat. Yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah. Nah, ada di surah Al-Baqarah yang memang dia itu surat yang terpanjang, ada ayat yang terpanjang. Di mana ayat yang terpanjang ini bahasanya tentang utang, Pak. Malam ini kita akan sampaikan kembali, ada persoalan dua saja sebenarnya. Yang pertama namanya al-qardu, saya masih ingat udah kita bahas bulan lalu. Yang kedua adalah ar-rahnu. Dua-duanya bab utang, Pak. Cuma bedanya kalau bab al-qardu, utangan atau memberi hutang tanpa jaminan. Kalau ar-rahnu, ngasih utang pakai jaminan. Mau pakai jaminan atau tidak, utang-utang keneh, Pak, sama aja. Jadi jangan dianggap, wah kalau yang pakai jaminan enteng kali. Sama. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengecam orang yang punya utang padahal punya duit, nggak mau bayar. Kalau Nabi SAW, matlul ghani zulmun, orang yang ngelamang-lamain bayar utang zalim. Kedengeran, Pak? Tapinya punya utang, statusnya jalan-jalan mulu. Ini orang tapinya punya utang, status dianyer, status alhamdulillah habis beli HP baru, ya utang gak dibayar-bayar. Itu pertama. Yang kedua kata Nabi kita Muhammad SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Jiwa seorang mukmin
mu'allaqatun bidainihi, tergantung gara-gara utangnya Pak, sampai dia bayar. Maka dalam konsep fikih muamalah, kalau memang mau ngutang nggak pakai jaminan, silahkan, itu lebih bagus. Dua-duanya punya hak dan kewajiban yang berbeda. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW memuji orang yang membantu saudaranya dengan utang. Kalau emang lu perlu nih, gua utangin. Perlunya berapa? 5 juta. Nih 10. Cakep nggak begitu Pak? Pertanyaannya ada apa kagak? Kata Nabi kita Muhammad SAW, man nafasa kurbata akhihi min kurabid dunya nafasallahu kurabahu yaumal qiyamah wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa orang yang meringankan beban saudaranya. Biasanya orang kalau ngutang udah puyeng apa masih santai Pak? Kita ngutang nih, berarti udah puyeng apa belum? Nggak mungkin agak puyeng ngutang apa Pak? Bapak masih punya duit, ngutang apa jangan? Agak usah, ngapain? Ini udah puyeng. Nyari tabungan, mah ada duit di bank, ya saldo 10.000 rupiah. Itu kayak di bawah bantal masih ada, pas diperiksa bangsat semua Pak, nggak ada apa-apa udah. Maka kata Nabi, orang yang membantu saudaranya urusan dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya kelak di hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi, Allah tetap dalam penolongan hambanya. Allah akan menolong hambanya. Madamal abdu fi auni akhihi, selama hambanya nolong saudaranya. Maka konsep awal tadi jangan lupa, ta'awun, saling tolong menolong. Nah, dalam konsep utang kita mengenal juga namanya ar-rohan Pak. Biasa kata ar-rohan dalam fikih muamalah diterjemahkan dengan gadean, walaupun sebenarnya makna ar-rohan adalah al-wathiqah, penjamin, penguat. Ketika seseorang punya utang, kalau ada jaminannya lebih kuat, itu namanya ar-rohan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, farihanum maqbudah. Maka orang yang utang boleh ada jaminannya yang dipegang. Ini kalimat farihanum maqbudah. Wa bisunnati li khabari sahihain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rohana dar'ahu inda yahudiyyin yuqalu lahu Abu Syaham, di mana Nabi kita Muhammad SAW pernah menggadaikan baju perang beliau Pak kepada orang Yahudi. Saya sering kali bilang urusan muamalah sama non muslim gak ada masalah. Kita minjem duit sama dia gak apa-apa, kita gadain sesuatu gak apa-apa. Rasulullah pernah kok menggadaikan kepada orang Yahudi. Wa minal maklum, bahwa sudah diketahui bahwa urusan gadai tadi paling tidak yang pertama syahadatun wa rohnun wa gomanun, adanya saksi, ada transaksi gadai, sama ada jaminan. Maka ketika itu akan dilaksanakan bab muamalah tentang gadai ini, ulama mengatakan yang pertama arkanur rohni arba'atun sighatun wa aqidun wa marhunun bihi. Dalam fikih muamalah, seseorang yang ingin melakukan transaksi gadai, yang pertama harus ada sigot. Bahasa sederhananya, sigot itu perjanjiannya gimana? Harus ada kalimatnya Pak. Maka dicontohkan kalimatnya begini, akridni asyarotan
la u'tiyannaka thawbi hadza rohnan fayutihi al murtahin al asyrota wa yusallimuhu rohin at-thawba. Ini gambaran orang gade. Kata orang yang mau gadein baju ngomong, akridni asyarotan, pinjamkan saya uang 10, anggap 10 juta deh, atau 10.000. La u'tiyaka thawbi hadza rohnan, maka saya akan berikan kepadamu baju saya ini sebagai jaminan, sebagai gadean. Payu'tihir murtain al asrota, maka orang yang megang gadean ngasihin duit, wa yusallimuhur rohin at-thawba, dan yang punya utang ngasihin bajunya, itu namanya ar-rohin. Sederhana begini Pak, saya pinjemin duit 10 juta, nih motor jaminannya, maka ini motor namanya apa Pak? Gadeannya. Maka ketika yang punya duit ngasihin uang 10 juta kepada orang yang punya motor, motornya dikasihin sama siapa? Sama yang punya duit. Nih jaminannya, itu namanya akarnya akad rohan, gadean Pak. Kenapa harus ada sigot? Rahimakumullah. Sigot ini penting biar jelas ini namanya gadean apa pinjaman. Sebab ada juga orang tapinya motornya digade misalnya, tahu-tahu duitnya diambil, motornya dibawa. Yang bener lu gadein bukan sini. Tadi lu bilang ini motor gua gadein, tetapi kenapa duitnya diambil, motor dibawa? Itu bukan rohan, namanya al-qardu Pak. Lu bilang aja tadi minjem. Ini pentingnya sigot. Saya berkali-kali ingetin bab muamalah Pak. Allah ajarkan kita urusan muamalah itu ada tulisannya, ada catatannya. Ini Allah yang suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu melakukan transaksi utang piutang ila ajalin musamma, pada waktu tertentu, faktubuhu, maka tulis. Jadi jelas. Kalau orang-orang tua kita dulu kan sering ngomong tuh Pak, lu tegesin ngapa ini orang, dia sebenarnya minjem apa minta, biar jelas. Bang, saya minta pakai duit dulu sini 10.000. Tanyain, ini lu minta apa minjem nih? Hati-hati Pak. Kan kadang-kadang kita berteman nih, tahu-tahu teman kita mau pulang duluan, bang pegang duit nggak 20.000 bang? Ada nih, kita kasih. Ini minta apa minjem? Kasih tahu, tanyain. Sebab kalau emang minta, gua nggak tagih. Kalau namanya minjem, bayar. Jangankan sampai 20.000, 2.000 buat parkir Pak. Kalau namanya pinjaman, wajib dibayar. Kecuali pas kita ketemu, bang, kemarin ngomong-ngomong, kemarin kan saya minjem buat parkir tuh, ini saya bayar, ya bang 2.000, udah gak usah. Berarti udah ada akadnya. Jangan sampai akadnya nggak jelas. Makanya ada sigot tadi Pak. Kemudian selain ada sigot, yang kedua ada akid. Akid itu adalah orang yang berakad. Siapa orang yang berakad? Yaitu rohin dan murtahin. Bahasa gampangnya Pak, rohin dan murtahin itu akadnya ada orang yang memang minjem duit tapi punya jaminan barang. Yang kedua, ada orang yang memang punya duit mau minjemin, itu namanya akad. Dan gak boleh bukan orang aslinya. Misalnya begini,
Ini ngomong-ngomong lu minjem 10 juta, 10 juta. Jaminannya apa? Ini mobil, suruh siapa? Lah ini suruh bapak saya. Nggak boleh. Karena apalagi pas ditanya, ini mobil yang lu mau gadein punya siapa? Punya bapak saya. Tar dulu. Harus jelas orangnya. Di masyarakat kita kadang-kadang Pak, kita terlalu percaya malah salah. Ada orang minjem duit, ini suruh minjem, suruh siapa ini? Iya saya suruh minjem duit, ini sama Kiai Mulyadi. Lah karena Kiai yang minjem dikasihin aja apa? Lepas di WA, Kiai kemarin minjem duit ya? Lah enggak. Lemaren itu ada orang kumisan datang ke rumah saya, katanya suruh Kiai. Hati-hati. Makanya akadnya jelas-jelas siapa orangnya. Termasuk yang sering terjadi di masyarakat kita Pak. Pada saat ar-rohin dan al-murtahin ada orang yang punya duit, ada orang yang mau minjem duit, masalahnya di almarhumnya. Apa itu almarhum bihi? Barang yang digadaikannya Pak. Pas ditanya ini punya siapa mobilnya? Lah itu punya mamang saya. Lah yang benar, yang minjem siapa? Saya. Mobil punya siapa? Punya mamang saya. Ya nggak boleh Pak, kecuali yang minjem mamangnya langsung. Berapa banyak urusan utang piutang, padahal tadi katanya bentaran dipakai buat jaminan, nggak taunya bohong. Maka tadi saya katakan, Allah sampaikan, la takulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dan syarat marhun, syartul marhuni kaunuhu ainan yasihhu bai'uha fil asahi wa bi ibaratin ukhra kama taqaddama kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Barang yang digadaikan haruslah sesuatu yang bisa dijual. Maka kaidah dalam gadai adalah kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Setiap barang yang boleh dijual boleh dibuat jaminan gadai. Yang terjadi di masyarakat kita Pak, saya tanya, kalau ada motor masih dalam keadaan kredit, itu kira-kira udah mutlak punya dia belum? Bapak punya mobil masih sebulan lagi atau 3 bulan lagi nyicil, atau setahun lagi nyicil, kira-kira tuh mobil punya bapak bukan? Boleh dijual? Lah dimarahin namanya ngasih kredit Pak. Kira-kira kaidahnya kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Barang yang boleh dijual boleh digade. Berarti kalau mobil masih leasing boleh digade apa enggak? Boleh apa enggak Pak? Enggak boleh. Karena kenapa? Karena ini akan menjadi pintu masuk merugikan orang. Konsep fikih muamalah ta'awun, saling tolong menolong. Bahkan hadis Rasul mengatakan la dharara wala dirar. Nggak boleh ngerugiin orang. Kalau kemudian mobilnya masih dalam keadaan kredit, dijadiin jaminan gadeh. Tahu-tahu yang punya mobil nggak bayar 3 bulan, ditarik mobilnya Pak. Pas ditarik, kira-kira itu duit yang minjem balik apa enggak? Berarti ngerugiin orang apa enggak? Ngerugiin. Makanya nggak boleh lah mobilnya. Tanyain, Anda mau gadein mobil Anda, BPKB-nya mana? Bukti bahwa Anda yang punya. Lah masih di leasing, lu gadein. Ntar kita kasih pinjaman 50 juta, kagak dibayar 3 bulan Pak. Mobil ditarik, duit kita hilang. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu.
Makanya barangnya nggak boleh dijual, ya nggak boleh buat jaminan gade. Karohnil kalbi wal khinzir, misalnya gadaiannya jaminannya anjing, nggak boleh, haram penjual anjing. Atau wal khinzir, babi. Waroknil mauquf, atau barang yang udah diwakafkan dijadiin jaminan gade. Lu minjem sama gue berapa duit? 100 juta. Jaminannya apa nih? Sertifikat. Sertifikat apa ini? Masjid At-Taqwa. Lu sertifikat masih buat jaminan, Pak. Kenapa nggak boleh? Kan nggak bisa dijual. Barangnya udah diwakafkan nggak boleh dijual. Atau punya orang tadi. Lah kok ini jaminannya punya orang atau punya orang tuanya, padahal belum bagi waris, nggak boleh. Ini hati-hati betul, Pak. Karena lagi-lagi ketika kita mendolimi saudara kita, jangan dianggap dari amat yang megang gadean orang non muslim ini agak bakal dosa saya. Yang atas apa? Nggak dosa, Ustadz. Siapa yang bilang nggak dosa? Anda mendolimi orang lain namanya. Maka ketika memang barang gadaian tadi adalah sesuatu yang boleh dijual, syarat yang kedua adalah rohnu mayatasara'u ilaihil fasad. Nggak boleh juga barang yang digadaikan itu adalah sesuatu yang memang cepat rusak. Kalat imati, seperti makanan. Saya gadein minjem duit nih 100.000, gadeannya apa? Bakwan senampan. Nggak boleh. Lah kagak bisa dijual. Dikit lagi juga basi tuh bakwan. Tuh. Dan hadirin rahimakumullah, karena memang prinsip dari ro'en ini adalah al-wathiqah, hanya sebagai bentuk kepercayaan, Pak. Sekali lagi saya sampaikan, yang namanya barang gadaian itu adalah jaminan penguat utang, dan dia bukan milik orang yang punya duit. Jadi jangan mentang-mentang misalnya saya pinjem uang 10 juta, nih jaminannya motor, itu yang punya duit girangnya minta ampun. Maya nih motor nih. Besok gua ke Cianjur pakai yang ini motor nih. Biarin yang rusak. Mengapa pakai yang itu, Bang? Mumpung nih motor gadean. Berarti kita udah niat ngerusakin punya orang, Pak. Nggak boleh, haram hukumnya. Termasuk misalnya ada sebuah kebiasaan di masyarakat kita, ketika ada orang bantuin proses pinjam dengan gadai tadi, yang punya duit udah motong 10%. Pernah nemuin, Pak? Saya minjem 10 juta, oke. Atau gadeh mobil nih saya 30 juta. Kita anterin mobil kita, dia ngasih duit 30 juta, diambil 300.000, 3 juta. Loh kok cuma 27 juta, Bang? Kan saya minjem 30 juta. Iya, ntar ente mulanginnya 30 juta. Ini yang aneh ambil 33 juta, ini komisi. Yang punya duit tadi siapa? Lah kan dia. Yang minjemin duit kan dia, Pak. Kenapa kemudian ngeluarin komisi buat dia? Emang dia ngapain? Ini beda dengan orang yang bantuin proses itu, Pak. Kita pernah bahas yang namanya simsar, calo. Misalnya ini yang ngasih tahu siapa lah, itu yang ngasih tahu kan si Udin, si Aman, si Jalu. Lu yang nganterin, Din, ya udah, karena lu yang nganterin, alhamdulillah gua jadi bisa pinjem duit 30 juta. Nih gua kasih lu 2 juta rame-rame. Itu namanya komisi. Yang ini mah halal, Pak. Namanya upah. Apalagi sampai kita nyuruh. Dalam bab fikih muamalah namanya ada bab ji'alah. Ntar kita bahas kapan-kapan. Bab ji'alah itu adalah seseorang yang ngasih upah karena pekerjaannya. Contoh begini, saya tolong cariin dong, pengen banget mobil yang mereknya A, warnanya merah marun. Ketemu tuh sama si Udin, dicariin, Bang nih mobilnya nih.
Ya udah makasih, nih gue upahin lo 1 juta. Nih upah 1 juta ini omongin di awal. Kalau lo ketemu mobil yang warna merah, lo gue kasih 1 juta. Itu namanya ji'alah. Boleh dia nerima 1 juta. Atau bapak ngomong, motor gue hilang, siapa aja yang nemuin gue kasih duit 5 juta. Siapa yang bisa? Bang, alhamdulillah ketemu bang, motor di mana? Tadi abang lupa doang, lo di belakang masjid, tahu-tahu 5 juta kita kasihin dia. Ji'alah namanya Pak. Lah kalau kemudian yang punya duit langsung ngambil atau potong 10%, ini masuk dalam hadis Rasulullah SAW, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Hati-hati. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat namanya riba. Termasuk di dalamnya ketika perjanjiannya, saya minjem dengan jaminan mobil saya 1 bulan, ternyata lewat 1 bulan kita nggak bisa bayar, maka nambah utang lu yang tadi 30 juta jadi 32 juta. Sama, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, itu namanya riba. Nah, hadirin rahimakumullah, karena memang almarhum itu hanyalah sebagai jaminan, maka tidak diperkenankan orang yang pegang gadean tadi memakainya tanpa seizin orang yang punya atau tanpa bersamaan dengan yang punya. Kata ulama begini kalimatnya, laisa lirrohin al-muqbid tasarrufun ma'a ghairil murtahin yazilul milku anil marhun kal hibbati wal bai'i wal waqfi. Karena memang barang itu bukan punya dia, maka otomatis dia nggak boleh memanfaatkannya kecuali dengan bersama orang yang punya barang gadeannya. Ada kebiasaan sebagian masyarakat, misalnya pinjem duit gadeh sawah. Biasanya orang kalau gadeh sawah, yang ngelola sawahnya siapa Pak? Yang punya duit apa yang punya sawah? Yang punya duit. Terus kalau panen yang punya sawah dibagi apa kagak? Kesian amat. Atau ada lagi, kalau di kita nggak ada sawah lah gadeannya, gade kontrakan. Bang Haji Ipan, saya minjem duit cepet sini, saya gade kontrakan 5 pintu. Saya tanya, kira-kira itu hasil orang bayar kontrakan, duitnya buat siapa? Buat Bang Haji Ipan atau buat saya? Yang punya kontrakan siapa? Saya ulangi Pak akadnya, kebanyakan urusan gadeh jadi lupa. Saya ngomong Pak Haji Irfan, saya pinjam duit 100 juta. Berarti yang punya utang siapa? Saya. Yang punya duit Haji Irfan. Saya gadein kontrakan saya 5 pintu. Selama ini belum dibayar, saya tanya tadi, kira-kira itu duit kontrakan buat siapa? Haji Irfan. Itu kontrakan punya siapa? Nah punya saya. Ngapa jadi dia yang enak? Ini yang membuat tadi Pak, kita merugikan orang lain. Nah, orang buat jaminan doang kok. Tapi makanya orang biasanya kalau gadeh model begini mau. Lah senang. Lah kontrakan 10 pintu kali 1 juta diganceng. Lah 10 juta malah dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan mulanginnya lamaan dikit. Dapat 5 tahun mulanginnya, udah untung dia Pak. Haram, nyakitin saudaranya. Apalagi pas dipulangin udah tiap bulan gak dapat duit kontrakan, itu rumah pada rusak. Mau benerin tuh yang megang gadean? Gak bakal. Sama orang, saya pernah ngalamin sendiri Pak.
Ketika mau gadein mobil saya sedan, gak mau orang. Lah kan saya ini berjaminan doang. Saya maunya Ustadz kalau mau gade mobil niaga Avanza saya mau katanya. Loh kok bisa begitu? Ternyata ada sebuah kebiasaan kata mereka, kalau yang dibuat jaminan mobilnya kayak model Avanza, Xenia, mereka bisa sewain. Sebulan 5 juta mayan. Pertanyaan saya lagi-lagi, emang itu mobil siapa? Mobil yang kita minjemin duit, yang minjem duit, apa mobil yang masih perlu duit? Yang perlu duit. Lah kalau dia udah mobil dia diambil buat jaminan, mobilnya disewain, duitnya buat yang punya duit, pas dipulangin oli kering, ban botak, AC rusak. Yang rugi kita memberikan kezoliman kepada orang lain. Jadi ini bab rohan, subhanallah, sebenarnya nggak ada masalah, Pak, bagus. Karena bab rohan ini membantu orang lain. Cuman karena kemudian yang terjadi adalah sebagian memanfaatkan sebagian yang lain, maka ini nggak jadi lagi konsep ta'awun. Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian selanjutnya, bai'ul marhun liwafa'id dain. Yusta'aqu atau yasta'iqu bai'ul marhun indal hajati liwafa'id daini in lam yuwaffa min ghairihi. Dibolehkan menjual barang yang digadaikan ketika memang diperlukan untuk membayar utang. Pertanyaannya, siapa yang berhak jual, Pak? Kita kan kadang-kadang begini, saya jamin ini gampang tadi motor misalnya, janjinya 6 bulan kagak bisa bayar, motor lu gua jual. Ini zalim namanya, Pak. Yang boleh jual itu yang punya motor. Kalau mau panggil, bang lu kan janji lu 6 bulan, kemarin lu bilang minjem duit 5 juta jaminan motor, udah gue percaya lu 6 bulan. Sekarang kan udah 6 bulan nih, gimana kira-kira? Kalau kata yang punya utang ngomong, bang saya minta waktu lagi deh ya, motor pakai aja dulu nggak apa-apa. Maka konsepnya adalah panadhiratun ila maisaroh, tunggu sampai punya duit. Tapi kalau kita yang punya duit udah pegel nungguin, biasanya pegel nggak sih Pak nungguin orang bayar utang? Pegel banget ya. Kan minjemnya mah udah kayak apa tahu melasnya. Ya Allah Pak Haji, ini kalau saya kagak dibagi duit mati, saya ini mati. Gua nangis sampai sedih banget. Pak Haji tega Pak, apalagi kalau udah minjem sama ustadz udah repot Pak. Apalagi udah manggil kiai udah susah dah. Kiai emang tega, kiai kan ngajarin suruh bantu orang. Kiai bagaimana sih kiai? Aduh udah puyeng dah pada. Tuh giliran minjemnya mukanya melas, giliran mulangin gampang apa susah? Ya Allah, di WA kagak dibales, ditelepon kagak diangkat-angkat, diparanin melengos. Tuh Pak, boleh nggak tuh bahan yang barang yang dijamin dijual? Boleh kalau yang punya barang tahu. Wah gini aja deh bang, lo kan punya jaminan nih, karena memang perjanjiannya 6 bulan udah lewat, maka lu jual aja motor lo, ayo gue temenin. Jangan dikasihin langsung Pak, jangan. Udah dah, lu jual aja, sono bawa nih motor nih BPKB nya, insya Allah dia nggak balik lagi Pak. Katanya punya motor asik, motor gue dipulangin, ditemenin, jual itu motornya, barang gadaiannya tadi, tapi dengan catatan harganya harga normal. Jangan mentang-mentang misalnya
lu kan gadean kemarin mobil nih, udah daripada lu bayar utang kagak bisa. Lu punya utang kan 50 juta sama gue nih gue tambahin 10 juta lagi. Udah, mobil BPKB sini buat gue. Padahal tuh harga mobil 100 juta pak, tapi kita manfaatkan dalam posisi kejepit. Udah, daripada lu punya utang lagi, sini gue kasih ceban sini BPKB-nya. Itu namanya ngedzolimin orang. Boleh dijual dengan catatan harganya harga yang normal, lakunya berapa terserah yang punya. Ji, ngomong-ngomong laku cuma sekian. Ya habis bagaimana? Ya udah deh, nggak apa-apa. Lu bener nggak apa-apa nih, udah nggak apa-apa jual. Berapa lakunya? Laku cuma 70 juta. Lu utang sama gua gocap, kembaliin yang 50 juta, yang 20 juta kasihin ke siapa? Yang punya mobil. Bukan tahu-tahu dijual aja. Pas kita nanyain, bang, ngomong-ngomong gue menebus gadean gue nih, mobil gue mana? Udah gue jual. Lo kok dijual? Kan lu utang 6 bulan. Salah yang punya duit pak. Ini akan yang subhanallah Islam ajarin berkeadilan. Makanya saya bilang tadi, ketika transaksinya sudah ada sigot di awal, tulis biar ketahuan mana barang yang digadaikan, apakah memang ini berharga, mau sampai kapan perjanjian utangnya, biar tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Sebab kalau ada pihak yang dirugikan, ini akan bertentangan dengan konsep ta'awun, saling tolong menolong. Selanjutnya, apakah boleh seseorang yang pegang gadean tadi tahu-tahu yang dibuat jaminan itu bertambah? Misalnya yang dibuat jaminan sapi, udah gue gade sapi gue noh, pas dipegang gadeannya pak, itu sapinya beranak. Lagi-lagi karena memang barang itu milik yang punya, maka yang megang gadean gak berhak untuk mengambil manfaat dari barang gadaiannya. Kalau sekedar aja gak apa-apa. Misalnya tadi kita digadein, megang gadean motor, boleh dipakai, tapi pakaian yang wajar. Ada jaminannya gadean mobil, boleh dipakai, yang penting jangan disewain. Kalau emang disewain, duitnya kasihin yang punya mobil. Izin dulu, bang, ini ngomong-ngomong kan lu gadein mobil ke gua, ini ada yang mau nyewa, berapa duit? 6 juta 3 hari. Lu kasih jangan? Kasih, udah. Duitnya buat siapa? Yang punya mobil. Ini konsep yang diajarkan dalam Islam, termasuk di dalamnya biaya pak. Biaya itu mu'natur rohni ka'al pidabatin wajidari tamarin wa na'wi dzalik ala rohin al malik bil ijma'. Biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang jaminan itu kalau nggak dipakai, maka yang harus membayar yang punya barang. Contoh misalnya biaya ngasih makan berapa duit? Lah, lu dong. Kalau saya atau minjem duit, gadeannya sapi, yang ngasih makan yang punya duit, lah kesian. Lah kok gue jadi rugi ini? Duit gue lo pakai, gue ngempanin sapi tiap hari biaya 100.000. Rugi namanya, nggak boleh. Maka yang punya tanggung jawab yang punya sapi. Kalau mobil makanya boleh pak, sekedar make, ya bensin lu yang belilah, ganti oli lu yang ganti oli, lu yang make. Kecuali mobilnya ditongkrongin doang di rumah, cuman daripada rusak silakan dipakai. Inilah para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang berkaitan dengan gadai. Dan insya Allah kita bisa memahaminya, jangan sampai kita mendolimi orang lain. Karena orang yang mendolimi saudaranya, dia sudah berbuat dosa kepada Allah, dosa kepada saudaranya. Semoga kajian kita pada malam hari ini ada manfaatnya.
Dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan materi kita malam ini ataupun yang lainnya. Falyatafadhal hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.